Cerita dimulai di desa kecil di pesisir Jawa. Nyi Lestari, wanita misterius, tinggal di gubuk sederhana. Ia dikenal awet muda meski usianya lebih dari 70 tahun. Warga sering melihatnya berjalan di pantai saat senja. Desa ini memiliki legenda tentang Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul yang dipercaya masih menjaga laut hingga kini. Aditya, pemuda kota, pindah ke desa untuk mencari ketenangan. Ia penasaran dengan Nyi Lestari dan mulai mendekatinya. Dalam percakapan singkat, Nyi Lestari memberi peringatan samar. Jangan sentuh barang bukan milikmu, terutama jika ditemukan di pantai. Peringatan itu membuat Aditya semakin penasaran. Suatu pagi, Aditya menemukan kotak kayu tua terdampar di pantai. Kotak itu terkunci rapat dengan ukiran simbol aneh. Meski ingat peringatan Nyi Lestari, ia membawanya pulang. Malam harinya, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang laut bergelombang besar dan suara nyanyian lembut. Setelah membawa kotak itu, Aditya merasa diikuti bayangan hijau saat di pantai. Warga desa takut membicarakan kotak itu. Mereka hanya mengatakan bahwa kotak itu adalah benda sakral yang tidak boleh disentuh sembarangan. Cuaca di desa mulai berubah ekstrim, dan nelayan dilaporkan hilang. Nyi Lestari mendatangi Aditya dan memintanya mengembalikan kotak itu ke laut. Ia menjelaskan bahwa kotak itu adalah pusaka Laut Selatan. Hanya boleh disentuh oleh utusan Ratu Pantai Selatan. Jika tidak dikembalikan, konsekuensinya bisa fatal bagi desa. Aditya ragu-ragu, ingin tahu isi kotak, tetapi juga takut. Aditya akhirnya membuka kotak itu dan menemukan kain hijau bersulam emas yang bercahaya redup. Saat menyentuhnya, ia mendengar angin kencang dan melihat bayangan wanita cantik berbaju hijau. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul yang memberi pesan bahwa kotak itu adalah simbol kesepakatan antara manusia dan laut. Nyi Lestari mengakui bahwa ia adalah utusan Nyi Roro Kidul yang telah hidup ratusan tahun. Ia dipilih untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan laut. Ia memperingatkan Aditya bahwa jika kotak tidak segera dikembalikan, laut akan marah dan membawa bencana besar bagi desa. Cuaca semakin buruk. Ombak besar menghantam desa dan beberapa nelayan hilang di laut. Warga mulai menyalahkan Aditya karena mereka yakin ia telah melanggar larangan suci. Aditya merasa bersalah dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nyi Lestari memberi petunjuk tentang ritual khusus untuk mengembalikan kotak ke laut. Ritual harus dilakukan tengah malam di bawah bulan purnama. Aditya harus berani menghadapi tantangan spiritual yang mungkin muncul. Ia mulai mempersiapkan diri dengan membersihkan jiwa dan tubuhnya. Pada malam ritual, Aditya dan Nyi Lestari pergi ke pantai membawa kotak dan sesajen. Suasana mencekam, angin kencang, ombak besar. Tiba-tiba, sosok Nyi Roro Kidul muncul dari dalam ombak. Ia tampak marah, tetapi juga sedih karena aturannya dilanggar. Nyi Lestari berlutut meminta maaf atas nama Aditya. Nyi Roro Kidul memberi ujian kepada Aditya. Ia harus menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Jika gagal, ia akan dihukum. Dengan hati tulus, Aditya menjawab bahwa manusia sering lupa bahwa alam
adalah bagian dari kehidupan. Ia berjanji untuk tidak melanggar aturan lagi. Nyi Roro Kidul tersenyum dan menerima permintaan maaf Aditya. Ia mengambil kotak itu dan mengembalikannya ke dasar laut. Cuaca mulai membaik, ombak tenang. Kehidupan di desa kembali normal. Nelayan yang hilang ditemukan selamat, dan warga mulai memperbaiki rumah mereka. Aditya dan Nyi Lestari menjadi lebih dekat. Nyi Lestari mengajarkan Aditya tentang kebijaksanaan tradisional dan pentingnya menjaga alam. Aditya memutuskan untuk tinggal di desa dan membantu warga membangun kesadaran tentang lingkungan. Ia juga mulai menulis cerita-cerita tentang legenda lokal. Setelah beberapa bulan, Nyi Lestari memberitahu Aditya bahwa tugasnya di dunia manusia telah selesai. Ia harus kembali ke dunia gaib untuk menjalankan tugas lain. Aditya merasa sedih tetapi bangga telah belajar banyak darinya. Nyi Lestari menghilang di tepi pantai, meninggalkan jejak cahaya hijau di langit. Beberapa tahun kemudian, Aditya menjadi tokoh penting di desa. Ia mendirikan komunitas untuk melestarikan budaya dan lingkungan. Cerita tentang Nyi Lestari dan kotak pusaka Laut Selatan menjadi legenda baru yang diceritakan kepada generasi muda. Pesan moral cerita ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.